Miss Hilgers dikabarkan langsung urus sumpah WNI usai laga lawan MU. Elkan Bagot lagi-lagi ketiban apes, kini menepi dari Liga Inggris. Emil Audero tiba-tiba muncul usai timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat. Indra Syafri berkomentar keras soal Welber Jardim. PSSI sebut sedang proses pemain keturunan berposisi sebagai striker. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Garuda Muda Yani Indra Syafri tidak ingin lagi berpolemik soal absennya Welber Jardim membela skuad Garuda Nusantara. Menurutnya isu seperti ini membuat pemain yang ada saat ini seperti tidak bisa berkontribusi. Seperti diketahui, Welber Jardim sebenarnya masuk dalam skuad timnas Indonesia U20 untuk beraksi di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun ditunggu-tunggu sampai batas waktu registrasi pemain, Welber Jardim tak kunjung merapat. Alhasil Indra Syafri pun mencoret pemain tersebut. Terkait masalah itu, Indra Syafri tidak ingin larut lama soal absennya Welber Jardim. Ia hanya ingin fokus pada 23 pemain yang ada saat ini di skuad timnas Indonesia 20 untuk bisa menembus Piala Asia 20 2025. Saya tidak mau lagi berpolemik dengan itu soal Welber Jardim. Saya mau fokus dengan 23 pemain yang ada. Tidak baik juga setiap hari kita menghabiskan energi, kata Indra Syafri. Indra Syafri kembali menjelaskan bahwa telah bersurat kepada klub Welber Jardim yakni Sao Paulo terkait pemanggilan pemain. Dan dikatakan bahwa pihak klub telah setuju dengan melepasnya. Namun sang pemain tak kunjung datang dan Indra Syafri juga dikejar waktu untuk registrasi 23 pemain tersebut. Saya sudah bilang kemarin, ini kan tim usia muda. Ada yang tidak datang, ya yang lain ada. Dan saya tegaskan lagi, klubnya sudah memberikan izin. Kan nggak perlu pula saya tampilkan emailnya, ujar Indra Syafri. Tiketnya ke Jens Eleven kami kirim, ke Welber juga kami kirim, tetapi kenapa nggak hadir? Apakah klubnya setelah tiket disampaikan nggak membolehkan? Ya saya nggak tahu karena nggak ada pemberitahuan kepada saya, sambung Indra Syafri. Lebih lanjut, Indra Syafri meminta untuk tidak mengangkat terus isu Welber Jardim. Nasib apes beruntun harus dialami oleh Elkan Bagot. Selain tadi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia, dirinya juga harus menepi lama dari kompetisi Liga Inggris. Seperti diketahui, Elkan Bagot memang sudah absen cukup lama dari skuad Garuda, termasuk pada 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga beberapa waktu lalu. Melansir dari laman resmi Transfer Market, diketahui bahwa Elkan Bagot terakhir kali tampil memperkuat timnas Indonesia adalah pada Piala Asia 2023 bulan Januari 2024 lalu. Setelah itu, Elkan Bagot belum pernah mendapatkan panggilan timnas Indonesia dalam 6 laga yang dimainkan. Tak cuma absen lama dari timnas Indonesia, kini nasib apes lain juga harus dirasakan oleh Elkan Bagot bersama Blackpool FC. Kabar terbaru dari laman resmi Blackpool FC disebutkan bahwa Elkan Bagot harus menepi lama dari lapangan akibat cedera parah. Pelatih Blackpool FC yakni Steve Bruce bahkan menyebut jika pemain 21 tahun tersebut bakal menjalani pemulihan selama 1 bulan. Dia, Elkan Bagot, masih memakai sepatu boot saat ini. Dia akan menjalani perawatan selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitas, jadi saya rasa kami tidak akan melihatnya selama 1 bulan ke depan, ujar Steve Bruce. Lebih lanjut, Steve Bruce menjelaskan bahwa kondisi cedera Elkan Bagot membuat pemainnya tersebut frustasi lantaran harus kehilangan menit bermain bersama dengan klubnya tersebut. Hal ini membuat frustasi dan juga mengecewakan bagi pemain itu sendiri, tegas Steve Bruce. Calon bek timnas Indonesia dikabarkan langsung urus soal proses sumpah WNI di KBRI Belanda. Usai dirinya membela FC Twente lawan MU kemarin malam. Laga tersebut berlangsung di Old Trafford pada matchday pertama Liga Eropa, tepatnya pada Kamis 26 September 2024 dini hari. Hal ini menjadi debut Miss Hilgers di pentas Liga Eropa. Miss Hilgers saat ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dia bakal mengganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Permohonan naturalisasi sudah disetujui oleh DPR RI pada pekan lalu.
Back berusia 23 tahun tersebut selanjutnya harus diambil sumpahnya untuk kesetiaan kepada Indonesia. Pengambilan sumpah dilakukan pada 30 September 2024 atau pada awal pekan depan. Hal ini tentu harus dikebut mengingat deadline pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina pada 3 Oktober 2024 mendatang. Artinya, Miss Hilgers bisa berstatus WNI selang 4 hari usai melawan MU itu. Miss Hilgers diyakini bakal datangi KBRI Belanda pada 29 September 2024 untuk mengurus persiapan sumpah WNI. Selain Miss Hilgers, ada pula Eliano Renders yang bakal diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Eliano adalah pemain PSS Zwolle dan sekaligus adik kandung dari Tijani Renders yang bermain untuk AC Milan. Respon positif Emil Audero saat diminta untuk memperkuat timnas Indonesia menarik untuk diulas. Medio November 2023, komika Mamat Al-Kathiri sempat bertemu dengan Emil Audero yang saat itu membela Inter Milan. Mamat saat itu membujuk Emil Audero agar mau menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Hasil pertemuan dirinya dengan Emil Audero pun dipublikasikan di akun X-nya @mamat_al-kathiri. Wahai PSSI, sudah saya bantu untuk bujuk naturalisasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada saya sebagai agen. Yuk meeting gas, tulis Mamat Al-Kathiri. Berselang beberapa bulan, giliran ketum PSSI Erick Thohir yang bertemu dengan Emil Audero di Italia. Tak cuma bertemu, keduanya sampai bersalaman. Biasanya, pemain keturunan yang bersalaman dengan Erick Thohir akan melanjutkan proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Lantas, bagaimana dengan Emil Audero? 5 bulan berlalu, setelah pertemuan dengan Erick Thohir, tak ada tanda-tanda Emil Audero segera memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, Indonesia menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan, seperti Calvin Verdong, Martin Paes, Jean Schreven, hingga terbaru Miss Hilgers juga Eliano Renders. Menyikapi kondisi ini, Mamat pun mengeluarkan suara hatinya ketika bertemu dengan anggota Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Mamat mengatakan Emil Audero sudah bersedia membela timnas Indonesia dan mendorong PSSI melakukan pendekatan kepada kiper yang kini membela Como 1907 tersebut. Jika Emil Audero diproses dan menjadi kiper timnas Indonesia, betapa kuatnya lini pertahanan skuad Garuda. Seperti diketahui saat ini di bawah Mister Gawang timnas Indonesia sudah ada Martin Paes, salah satu kiper terbaik di Major League Soccer atau MLS Amerika. Anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga memberikan bocoran terkait pemain keturunan baru yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Dia menyebut posisinya sebagai striker. PSSI saat ini tengah mengebut proses naturalisasi Miss Hilgers dan juga Eliano Renders. Keduanya tinggal diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI dan pindah federasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun setelah itu PSSI dikabarkan bakal kembali merekrut pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang. Arya pun memberikan sinyal bakal ada 1 atau 2 pemain keturunan yang akan menyusul Miss Hilgers dan juga Eliano Renders. Soal posisinya, dia menyebut pemain tersebut bakal memperkuat lini serang tim Garuda. Bisa ada pemain yang berposisi di lini serang. Memang ada nama-nama tersebut agak berat karena masih proses panjang. Kita juga sedang usaha, tutur Arya Sinulinga. Tapi ada yang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi. Mungkin mudah-mudahan 1 atau 2 pemain. Memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan, tapi ya bisa mengimbangi nanti, ujar Arya Sinulinga. Hanya saja Arya Sinulinga tak menyebutkan siapa sosok yang dimaksud. Namun dia mengungkapkan kalau prosesnya dilakukan di bulan Oktober mendatang. Maka kemungkinan sang pemain keturunan baru itu bisa beraksi membela timnas Indonesia pada bulan November mendatang. Paling tidak, kalau dia kita proses nanti Oktober, misalnya ada peluang seperti itu, mungkin November baru ada lagi yang bisa kita mainkan, kata Arya Sinulinga menjelaskan. Bisa jadi sosok yang dimaksud adalah Mauro Zylstra, sebab pemain Volendam U21 itu sudah mengungkapkan kalau PSSI saat ini sedang mengecek dokumennya, dan dia hanya tinggal menunggu lampu hijau dari ketum PSSI Erick Thohir untuk bersalaman. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda akan menjalani 2 laga tandang
yakni melawan Bahrain dan Cina. Jika proses Lakers dan juga Elneny segera rampung, maka mereka punya peluang untuk debut di sana.